Kerajaan Majapahit berawal dari peninggalan Kerajaan Singasari sebelumnya yang runtuh akibat pemberontakan Pangeran Jayakatwang pada 1292 Masehi. Pemberontakan Jayakatwang menyebabkan kondisi yang tidak stabil dan menyebabkan kekalahan pada Kerajaan Singasari. Semenjak itu Pangeran Jayakatwang mengambil alih kerajaan dan menjadikan dirinya sebagai raja baru. Raja Singasari yang kalah oleh Jayakatwang yaitu Raden Wijaya saat itu terdesak melarikan diri dari pemberontakan tersebut. Kemudian dalam pelariannya ia bertemu dan dibantu oleh seseorang bernama Arya Wiraraja, yaitu sepupu Kertanegara. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di tengah hutan Trowulan dan menamai desa tersebut dengan Majapahit. Sejak saat itulah Raden Wijaya menjadikan desa tersebut kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja dari Kerajaan Majapahit. Penamaan Majapahit diketahui berasal dari nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan dan memiliki rasa yang pahit. Kemudian dari situlah asal nama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai sedikit demi sedikit mengalami perkembangan dari pemerintahan Raden Wijaya sampai pada generasi raja seterusnya. Raja-raja yang memerintah pada masa Kerajaan Majapahit. Raja Raden Wijaya. Tahun 1293 sampai 1309, dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Raja Jayanegara. Tahun 1309 sampai 1328, dengan keberhasilannya memperluas wilayah Majapahit sampai ke Sumatera. Raja Tribuana Tunggadewi. Tribuana adalah raja wanita pertama Kerajaan Majapahit. Ia ditunjuk sebagai raja setelah Jayanegara wafat pada tahun 1328. Ia memerintah dari tahun 1328 sampai 1350. Hayam Wuruk. Tahun 1350 sampai 1389, masa ini adalah masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Ia dikenal sebagai raja yang kuat dan hebat. Wikramawardhana. Tahun 1340 sampai 1428, Raja Wikramawardhana merupakan menantu dari Hayam Wuruk. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Ekspansi wilayah. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Majapahit berhasil menguasai wilayah yang luas, termasuk Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagian wilayah Filipina. Hal ini dicapai melalui serangkaian ekspedisi militer yang dipimpin oleh Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Patih Gajah Mada dengan sumpahnya yang sangat terkenal yaitu Sumpah Palapa. Kekuatan militer. Kerajaan Majapahit memiliki kekuatan militer yang tangguh. Mereka memiliki pasukan yang terlatih dengan baik, termasuk prajurit berani dan ahli dalam seni bela diri. Pasukan Majapahit juga didukung oleh armada laut yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan perdagangan maritim di seluruh wilayah Nusantara. Perkembangan seni dan budaya. Sastra dan puisi menjadi bagian penting dari kebudayaan Majapahit, dengan karya-karya seperti Nagara Kretagama yang menjadi saksi kejayaan kerajaan ini. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa penyebab yang diketahui. Konflik internal. Kerajaan Majapahit mengalami konflik internal yang meliputi perang saudara dan perebutan kekuasaan. Konflik ini melemahkan pemerintahan dan stabilitas kerajaan. Pengaruh dinasti Ming. Kerajaan Majapahit memiliki hubungan dagang dengan dinasti Ming di Tiongkok. Namun, pada abad ke-15, pengaruh dinasti Ming mulai menurun dan hal ini berdampak pada perekonomian Majapahit. Pengaruh Malaka. Kerajaan Malaka, yang merupakan pesaing utama Majapahit dalam perdagangan maritim, semakin kuat dan berhasil mengurangi pengaruh Majapahit di wilayah tersebut. Perang Paregreg. Perang Paregreg terjadi antara penguasa Majapahit dengan penguasa Kerajaan Daha. Perang ini mengakibatkan kerugian besar bagi Majapahit dan melemahkan kekuasaannya. Kematian Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Kematian Gajah Mada, yang merupakan panglima perang terkenal Majapahit, diikuti oleh kematian Hayam Wuruk, raja terakhir yang kuat. Setelah itu, Majapahit kehilangan pemimpin yang mampu mempertahankan kejayaannya.